Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Setiawan, NPM 20130530666. Saya dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tahun angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita tahu lebih jauh tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus terlebih dulu mengetahui pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan dari kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris. Yang keduanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata filosofia merupakan kata yang disusun oleh dua kata, yaitu philon atau philen yang berarti kekasih, sahabat, cinta, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, jika digabungkan, maka filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, dan mencintai pengetahuan. Manfaat dari mempelajari filsafat adalah memperoleh kebenaran hakiki, melatih kemampuan berpikir logis, melatih berpikir dan bertindak secara bijaksana, melatih berpikir rasional dan komprehensif, dan menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis adalah ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu, tentang ada keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua yaitu epistemologis adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki adanya syarat, asal, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologis, yang berasal dari istilah aksiologi dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Banyak sekali aliran-aliran filsafat seperti filsafat rasionalisme, filsafat materialisme, filsafat individualisme, dan filsafat hedonisme. Dalam filsafat ada 3 penggolongan yang diartikan dalam 2 pengertian dalam setiap penggolongannya. Yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang kedua, filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, filsafat dalam arti teoretis atau dalam artian praktis. Dalam hal ini, Pancasila dapat dipergunakan sebagai filsafat dalam artian produk, sebagai pandangan hidup, dan sebagai arti praktis. Setelah kita membahas tentang pengertian dari filsafat, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi dari pembentukan ideologi Pancasila. Pengertian dari filsafat Pancasila adalah sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Hal ini dikatakan oleh Ruslan Abdul Ghani. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan setiap hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan suatu sistem? Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian, komponen-komponen yang saling berhubungan, saling bekerja sama
untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ciri-ciri dari suatu sistem yaitu merupakan suatu kesatuan dari bagian, unsur-unsur, elemen, atau komponen-komponen. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang saling berhubungan, saling ketergantungan. Jadi keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan dari sistem tersebut yang terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis, menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua yaitu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya dalam masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Jadi, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem dari filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling membutuhkan dan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat, bahkan dengan lingkungan dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dari sistem-sistem filsafat yang lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, dan sebagainya. Ciri dari sistem filsafat Pancasila yaitu sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah atau tidak mempunyai satu kesatuan, maka itu bukanlah Pancasila. Inti-inti dari sila Pancasila meliputi sila pertama yaitu tentang ketuhanan, yaitu sebagai causa prima, yang merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua yaitu tentang kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat mengerti tentang keadaan di mana mereka harus bermasyarakat. Yang ketiga yaitu tentang persatuan, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat yaitu tentang kerakyatan, merupakan unsur mutlak dari suatu negara yang harus bekerja dan bergotong royong bersama-sama. Yang kelima yaitu tentang keadilan, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi hak-haknya masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.